Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hikmah ke 51. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikmah ke-51. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha yasiru walladhi irtahala ilaihi huwalladhi irtahala anhu walakin irhal minal akwan ilal mukawin wa anna ila rabbikal muntaha. Janganlah engkau berpindah dari kaun ke kaun. Nanti dijelaskan apa itu maksud kaun ke kaun ya. Janganlah engkau berpindah dari kaun ke kaun. Maka engkau akan seperti keledai gilingan yang berjalan. Maka engkau akan seperti keledai gilingan yang berjalan. Yaitu tempat perginya adalah tempat kembalinya. Tetapi berpindahlah engkau dari akwan kepada mukawin. Karena Tuhanmu adalah tempat segala penghabisan, tempat segala tujuan. Nah, ini kalau kita membahas dengan hikmah yang sebelumnya ya. Kan sebelumnya itu hikmah ke-50 yaitu keheranan terhadap orang yang berusaha untuk lari, berusaha untuk kabur dari perkara yang tidak bisa dia hindari. Dan dia itu malah mengejar sesuatu yang tidak ada habisnya. Ya, bukan tidak ada habisnya, yang tidak ada kelanggengan di dalamnya. Itu adalah keheranan begitu ya. Karena sebetulnya yang buta itu bukan mata kepala, tapi yang buta itu mata hati. Nah, kemarin seperti itu. Nah sekarang ya, kalau kamu sudah paham perkataan yang kemarin bahwa apabila seseorang itu hanya mencari perkara-perkara yang tidak ada kelanggengan di dalamnya, dia itu seolah-olah seperti orang yang buta karena tidak bisa melihat hakikat dari sesuatu, maka Ibnu Athaillah memberi nasihat lagi kepada kita, janganlah engkau itu berpindah dari satu kaun ke kaun yang lain. Ini adalah urusan tujuan di dalam hidup kita. Jadi kaun itu adalah selain Allah, begitulah kita katakan ya. Janganlah kamu itu berpindah dari selain Allah kepada selain Allah. Karena jika engkau keadaan hatimu itu seperti itu, yaitu dari selain Allah kepada selain Allah, pada akhirnya kamu itu hanya seperti keledai saja. Jadi dulu itu suka ada keledai penggiling gandum. Ya, gandum itu kan suka digiling, dulu kan nggak ada mesin ya. Nah pakainya itu keledai. Jadi si keledainya itu dia diikat pakai kayu, ya. Kemudian di tengahnya itu ada batu besar tuh. Nah nanti dimasukin gandum ke situ. Si keledainya jalannya itu jalan berputar. Jadi si batunya itu gesek-gesek tuh, berputar. Jadi si gandumnya terpisahkan dari kulit sama isinya itu. Ya, mun ayeuna pangheleran. Heler. Nah, itu kan si keledai itu titik dia berangkat, ya titik dia kembali begitu. Jadi berangkatnya dari situ, sampainya ke situ lagi. Berangkatnya dari situ. Dalam pengertian beginilah kalau gampangnya, mah kamu itu kalau begini keadaannya kamu tolol begitu. Karena ini adalah isti'arah dari keledai. Keledai itu yang kalau sesuatu orang Arab itu ya, apabila mereka itu memisalkan sesuatu dengan sesuatu yang bodoh, itu contohnya himar. Contohnya itu keledai. Nah,
Apa maksudnya? Jadi di dalam kehidupan ya, kita ini kan sering berpindah tujuan tuh. Coba kita kan sudah lama hidup ya. Dari SD mau tamat sekolah SD, habis itu masuk SMP. Habis SMP mau tamat SMP, habis itu masuk SMA. Mau SMA apa tujuan? Mau tamat SMA, setelah SMA apa tujuan? Mau kuliah, kuliah S1, pengen S2, pengen S3, terus pengen kerja, pengen nikah, pengen punya anak, pengen punya cucu, pengen nikah lagi. Terus saja. Itu kan muter di situ-situ doang. Jadi buat kita ya, orang-orang yang mahjub, sukses di dalam kehidupan itu bertambahnya materi. Saat materi bertambah, maka disebutlah orang itu sukses. Kalau kita alumnian nih, ya ketemuan sama teman-teman SD, ketemuan sama teman-teman SMP, kita kan suka, oh kamu sudah sukses sekarang. Apa patokannya seseorang itu sukses? Iya, dilihat tuh naik mobilnya mobil apa? Ya, kalau mobilnya Lexus ya, Velfire mobilnya itu, kita bilang, oh kamu udah sukses. Ya. Teman saya itu udah bukan punya rumah, teman saya udah punya perumahan. Itu dilihat kerjaannya itu bikin perumahan aja kerjaannya itu ya. Teman saya tuh ya kita saya boro-boro perumahan. Rumah yang ada gak dipakai begitu. Jadi kalau ketemu itu ya kita kan lihat ada apa? Udah sukses. Kapan kita itu melihat kepada isi kepala seseorang itu? Tatkala kita ngelihat sama teman-teman gak ada. Ya. Bahwa kapan kita kamu itu ilmunya sudah tinggi terus kita bilang sudah sukses kapan? Apalagi kalau kita ngelihat ke hati. Jauh, karena kita tadi ya, kebanyakannya itu alirannya materialisme. Materialistis. Jadi, di dalam kehidupan itu, progres ya. Progres di dalam kehidupan itu, kalau materi kita lebih banyak, maka kita merasakan ada progres, ada kemajuan. Apabila materi kita tidak lebih banyak, maka kita tidak melihat ada progres. Ini tadinya nggak ada kerjaan, kerjaannya itu tahajud, sholat duha, baca Quran, mutolaah kitab, pengajian. Karena emang nggak ada kerjaan. Kerja itu di situ. Tiba-tiba dapat kerjaan, mulailah berkurang sholat duhanya, mulailah berkurang ngajinya, mulailah berkurang mutolaahnya. Tapi duitnya tambah banyak. Dia merasa kemajuan atau merasa kemunduran tuh? Kemajuan. Nah, cenah aya nama hirup aya kemajuan. Padahal itu adalah kemunduran. Tapi ya nanti kalau misalkan dia itu muter terus di situ begitu ya, dari materi ke materi, kemudian dari kalau tidak materi ya derajat dari satu derajat ke derajat yang lain, pada akhirnya yang dikejar itu ya dunia ke dunia. Dari selain Allah ke selain Allah. Makanya kalau misalkan kehidupan kita itu seperti itu, ya pada akhirnya kita ini tidak lebih, ketololan kita itu hanya seperti himar saja, seperti keledai saja. Keledainya pun bukan keledai liar, tapi keledai yang ada di penggilingan gandum. Yaitu tempat perginya adalah tempat sampainya. Makanya kata Ibnu Athaillah, tapi pergilah engkau dari akwan, dari ciptaan Allah, kemana? Ilal mukawwin, ke Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Karena sesungguhnya penghabisan itu hanya ada pada Tuhanmu. Itu kalau jadi la syai'a wara Allah. Tidak ada sesuatu apapun di belakang Allah. Itu maksudnya bukan zatuhu begitu ya. Maksudnya itu kalau sudah tujuan, kalau sudah kena ke Allah itu sudah tidak ada. Karena biasanya manusia itu mencari sesuatu itu untuk sesuatu yang lain. Ya. Manusia itu hampir tidak memiliki sesuatu dikejar karena dirinya itu hampir nggak ada. Contoh misalkan ya kita ini mencari uang itu untuk apa? Cari uang kan yang paling pokok itu untuk sandang, pangan ya, sandang, papan, pangan kan untuk itu kan kebutuhan primernya tuh. Nah, kalau misalkan punya uang tapi tidak terpenuhi pangan, papan, dan
sandangnya. Berguna nggak uang itu? Nggak berguna. Mending kita punya uang tapi nggak bisa makan, apa mending kita bisa makan tapi nggak punya uang? Uang itu nggak berguna juga sebetulnya. Gini loh ya, dulu itu pernah kejadian di Yaman. Ya, Yaman itu dulu pakai uangnya itu uang Rusia, pakai rubel dulu itu. Nah, tatkala Uni Soviet kan, tatkala Soviet ini terpecah, ya, jadi Rusia jadi negara-negara pecahan, rubel itu udah nggak ada harganya. Sampai ada keputusan fikih, kalau saya sekarang ya punya hutang pakai rubel, misalkan saya punya hutang 1 juta rubel, kemudian tiba-tiba rubel ini nggak laku, nggak ada harganya. Apa saya harus bayar 1 juta rubel atau saya bayar pakai dolar? Itu nanti di dalam fikih kalau dia itu membayar pakai misil, maka harus pakai rubel lagi. Bodoh amat, udah laku apa nggak laku. Pokoknya saya minjemnya rubel, bayarnya rubel. Tapi kalau pakai kimah, ya rubel ini kalau dulu kira-kira berapa dolar, bayar pakai dolar. Itu pernah terjadi. Karena memang duit itu nggak ada harganya sebetulnya. Nggak ada harganya sama sekali uang itu. Ya. Makanya kalau misalkan kita itu cari uang, sebetulnya kita itu cari sesuatu yang di belakangnya. Jadi percuma juga sok uang, malah nggak usah jauh-jauh. Kita pergi ke Puncak Cikur aja udah nggak laku. Duit itu nggak usah jauh-jauh. Ya, jadi nggak ada tukang cuanki, nggak usah. Kita ini ya buat melihat ketidakberhargaan uang itu nggak usah pergi ke akhirat. Bawa uang yang banyak, berapa sih kamu mau duit itu, bawa 1 miliar, 2 miliar, bawa coba ke puncak gunung Cikuray, udah nggak laku. Jangan akan kemana? Ke akhirat, ya, apalagi di akhirat, jauh tuh yang akhirat mah. Ya. Bawa ke puncak Cikuray itu nggak laku, bawa ke tengah lautan, udah nggak laku. Ya, nanti juga makan, sebetulnya makan ini buat apa akhirnya? Untuk bertahan hidup. Mending kamu bisa makan tapi mati, apa mending kamu sehat tapi mending kamu nggak makan tapi sehat? Mending nggak makan tapi sehat. Dan sehat itu apa dicari untuk dirinya? Bukan, kita sehat kan biar bisa jalan-jalan. Kita sehat itu biar bisa jalan-jalan, biar dapat kebahagiaan, biar bisa. Jadi sebetulnya tidak ada yang dicari untuk dirinya, itu apa sebetulnya yang kita cari? Karena dirinya itu. Sesuatu itu dicari pasti untuk sesuatu yang lain. Dan ini kalau hati kita melihat perkara seperti itu, maka kita akan mentasdik benar perkara itu, tidak ada yang dicari. Hatta ya, sholat pun bukan karena sholatnya. Sok mending banyak sholat tapi masuk neraka, apa mending gak sholat tapi masuk surga? Babari kan eta mah ngajawabna. Ya. Mending gak sholat masuk surga itu daripada apa banyak sholat masuk neraka mah. Iya ngaripu. Nah, kemudian ya masuk surga itu mau apa juga yang dicari? Masuk surga mau kesenangannya, mau ketemu bidadari, mau ketemu bidadaranya, mau makan makanan enak di surganya. Sok sekarang mending masuk surga tapi nggak dapat apa-apa, mending di luar surga tapi dapat semua itu. Di luar surga juga nggak dapat semua itu. Akhirnya mah nggak ada yang dicari karena dirinya. Tapi kalau kita ini sudah sampai ke Allah, kamu itu mau apa? Ya mau Allah aja. Cuman Allah. Jadi yang di dalam hati kita itu cuman Allah. Apa di belakang itu udah nggak ada lagi. Nah, cuman untuk sampai kepada akhir ya. Jadi untuk memahami kehidupan sampai pada titik itu bukan perkara yang bisa didatangkan dalam waktu 1 malam. Buat sampai ke sana begitu. Karena ya memang yang namanya qalbun salim itu yaitu di dalam qalbunya sudah tidak ada apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Disebut di sini latar hal min kaunil lakwanin yakni annal amalal musahibal lirriya'i wa nahwihi madmumun ghairu mu'taddin bihi syar'an. Kata siapa? Pensyarah ya. Ini kan kita obrolannya amal nih. Jadi ngaji ya, itu dia fondasi untuk beramal. Orang itu dia akan melakukan perkara sesuai dengan pengetahuannya. Kita itu kalau masuk rumah, kemudian rumahnya itu gelap, yang kita lakukan apa? Nyalain lampu.
Karena kita tahu ya di situ tempatnya lainnya. Anak kecil masuk rumah gelap, apain mereka? Nangis. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ilmu itu dia adalah landasan untuk berbuat. Ya, makanya kita bisa melihat ilmu seseorang dari perbuatannya. Kalau misalkan udah dicetekin nih masih nggak nyala, kita kemana? PLN, dah jauh jauh tuh, kamu udah Pak Haji? Tuh, Haji berat. Oh, iya Pak jauh tuh, cek PLN. Jauh-jauh tuh ke PLN-nya. Pak PLN, kenapa? Ini saya lampu dinyalain kok nggak nyala-nyala. Kata PLN, nah kok nyalain saya? Bu, kejauhan. Kalau itu masalahnya, cek dulu apanya. Saklarnya, saklar cek, saklar aman berarti sikring cek, ya sikring cek. Nanti semuanya aman, pulsanya kan dibayar. Pulsanya habis. Itu kan nanti orang akan berbuat sesuai dengan pengetahuannya. Jadi ilmu itu dia landasan untuk perbuatan. Kebanyakan orang yang Islam dari awal seperti kita itu sibuk di amal, tidak sibuk di ilmu. Makanya di bibitana apa di bibita itu bahasa Indonesianya? Diiming-iming. Diiming-imingnya itu kan pakai amal kan. Oh, kamu amal nih sholat berjamaah 27 derajat. Oh, kamu ini sedekah ini 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan 700 kali lipat. Itu kan janji Allah ya. Apa kenyataannya itu seperti itu? Ya banyak syaratnya juga begitu. Cuman ya apakah janji Allah itu benar? Janji Allah itu pasti benar. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi atau apabila Allah itu menghendaki demikian. Cuman ala kulli halin ya, nanti tatkala kita beramal, kemudian pengetahuan dasar kita adalah fadilah dari amal itu riya, udah disebutnya itu. Minar riya. Dia termasuk riya. Jadi riya itu ya, riya yang paling tipis itu beramal karena pahala. Itu riya yang paling tipis. Kalau misalkan kita mah insya Allah lah enggak ya. Kalau misalkan sholat karena malu sama tetangga, kemudian ngaji karena enggak enak, insya Allah itu mah enggak lah ya. Mungkin ada, cuman ya mudah-mudahan enggak begitu. Cuman kalau misalkan beramal karena pahala itu kan, terus kalau bukan karena pahala kenapa lagi? Iya kan? Itu dari ya itu. Jadi kalau patokannya sufi begini ya, kamu itu beramal untuk apa? Kalau beramal untuk pahala, kamu nggak dapat pahala gitu. Kalau beramal untuk Allah, baru ada pahala. Jadi masalahnya begini ya, kalau kita tamsil ya, kita bekerja. Jadi beramal itu kan, Al-Quran itu sering mengibaratkan ya, kita ini sebagai hamba sahaya, begitu Allah itu sebagai Tuhan. Atau Allah itu sebagai yang membeli, kita ini sebagai penjual. Kita ini sebagai penjual. Jadi kalau kita nih ya beramal dengan manusia itu kan yang dilihat pekerjaannya. Yang penting pekerjaannya bagus, saya kasih. Kita kasih. Itu siapa? Manusia. Kenapa? Karena manusia itu tidak melihat ke dalam hati. Makanya manusia melihatnya dohir. Allah itu melihatnya kepada hati. Jadi hati itu manzornya Allah, tempat Allah melihat. Dalam mengenai tempat Allah melihat itu, yang dijadikan konsekuensi dari apa yang akan Allah berikan secara adat adalah hati kita. Jadi kerjaannya bagaimana nanti begitu? Ini kerjaannya buat siapa? Kalau kerjaannya buat Allah, itu sama Allah ya, kalaupun gak diterima diampuni begitu. Tapi kalau di dalam hatinya ini sudah ada selain Allah, maka itu tertolak. Maka jadi dikatakan ghairu mu'taddin. Jadi amal yang disertai dengan riya dan semisal riya itu tercela dan dia tidak terhitung secara syariat. Fa idza jahadal muridu nafsahu hatta khalasa min dzalik walakin qasada bihi darajat au naila rutabil aliyati wal maqamat lam yazal madhmuman aidan indal arifin. Itu arifin. Ya, jadi indal arifin mah jangankan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan derajat-derajat tinggi pun dia terhina.
Wal mahmud ayyaqsuda bihi wajhallahi ta'ala, dan yang terpuji itu amalannya hanya dimaksudkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, apa maksud untuk Allah itu? Apa maksudnya? Yang bisa kita pahami itu. Apa maksud untuk Allah itu? Coba ya. Kalau misalkan aku ini hanya aku ini berbuat ini hanya untukmu misalkan. Apa maksudnya itu hanya untukmu itu? Kalau untuk manusia, apa maksudnya hanya untukmu itu? Iya, bukan untuk yang lain. Apa maksudnya itu? Begitu. Jadi kalau saya mengatakan hanya untukmu itu dalam pengertian ya, dalam pengertian kamu ini hanya satu-satunya yang saya maksud saat saya berbuat ini, dalam pengertian keridhoanmu, apa? Bukan keridhoanmu ya, kesenanganmu yang saya tuju dari perbuatan saya ini. Jadi kalau misalkan kamu tidak senang dengan perbuatan saya ini, maka perbuatan saya ini gagal, sia-sia. Itu yang dimaksud hanya untukmu. Jadi tidak untuk yang lain. Kalau misalkan kita bikin sesuatu untuk yang lain, itu contohnya bikin apa nih? Biar kita paham. Contohnya apa? Coba nih ya. Kita bikin bala-bala nih, Bala-bala ini untuk apa? Karena kalau misalkan bala-bala ini untuk dijual, yang penting kan laku. Ya, yang penting laku. Karena memang saya membuat bala-bala ini untuk dijual. Kotan. Kalau misalkan nih, saya ini bikin bala-bala ini hanya untuk kamu. Tapi saya itu tahu kamu itu gak suka bala-bala. Bisa gak tuh kayak gitu? Gak bisa. Ya, udah kamu tuh udah tahu saya gak suka. Lo malah bikin bala-bala. Ya. Jadi kan untuk kamu tuh harus tahu dulu tuntutannya kan. Setelah tahu tuntutannya baru begitu. Nah, bisa nggak kita ini bikin sesuatu dengan dua niat? Bisa nggak? Dengan dua tujuan? Bisa nggak? Bisa. Ah, iya muntah payu ku orang dahar. Ya, jadi, iya kan? Kalau nggak laku ya saya sama saya makan. Kalau kamu nggak senang ya udah sama saya makan. Itu kan kepada manusia tuh. Saya ini berbuat ini hanya untuk kamu. Makanya berbuat ini hanya untuk kamu itu harus disertai dengan pengetahuan apa yang dia inginkan dari kamu. Kalau tidak disertai apa yang dia inginkan dari kamu, maka kamu tidak akan bisa mengatakan ini hanya untukmu. Memang sedari awal kita mah ya, sedari awal nih emang seneng peuyeum. Sedari awal. Ah, nyieun peuyeum keur ustad. Baik, ustad rek begitu. Ustad mau suka ya biarin. Kalaupun nggak dimakan, oh, udah beda kan ya? Udah beda. Nah sekarang kita ini berbuat sesuatu untuk Allah itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Nah, nggak mungkin buat Allah senang itu, mustahil, mustahil. Coba apa tuh kira-kiranya? Bukan. Ridho itu sesuatu yang abstrak juga. Apa? Melaksanakan perkara sesuai dengan tuntutan. Itu doang, sesuai dengan tuntutan itu doang. Ya, sesuai dengan perintah lah begitu. Mengerjakan perkara sesuai dengan perintah doang. Cuman itu aja. Bukan untuk apa-apa. Makanya orang yang sholatnya karena Allah, dia belajar dulu ilmu sholat. Ya. Orang yang orang yang bersedekahnya karena Allah, yang zakatnya karena Allah, belajar dulu ilmu sedekah, ilmu zakat, begitu. Ini orang nih ya,
Orang nih, dia punya kewajiban zakat. Zakat ini nanti kan ada kriterianya kan, muzakinya itu. Ada kriterianya muzakinya, Quran. Ini kita punya saudara nih. Ada pertanyaan nyeleneh. Ustaz, boleh gak zakat sama ibu begitu? Saya bilang begini, kamu itu ngapain zakat sama orang tua? Ngapain zakat sama orang tua? Atau zakat sama saudara itu? Ngapain zakat sama saudara? Zakat itu urusannya bukan di orang tua, bukan di saudara. Zakat itu urusannya di fakir miskin, selesai. Selesai di situ. Zakat itu memang nanti orang tua ada yang bilang nggak boleh, ya. Cuman ala kulli halin kok pertanyaan itu bisa keluar? Kok pertanyaan itu bisa keluar? Yang saya lihat begini maksudnya. Gimana ya? Jadi di dalam kewajiban yang harus dia keluarkan, dia masih melihat sesuatu di luar mengerjakan perintah. Jadi gampangnya walah ya suuzonnya begini, pengen disebut bager sama saudara, padahal yang dikasihnya uang zakat. Itu kan zakat itu kan kewajiban kan. Jadi bukan kerelaan. Ya, ya, makanya itu berarti kan ada sesuatu yang lain. Di luar itu ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang lain. Ya, yang kalau saya lihat ya seperti itu. Jadi ala kulli halin ya, supaya mudah pembahasannya, yang dimaksud mengerjakan hanya untuk Allah itu sejauh dasar yang paling dasar, yaitu mengerjakan sesuai dengan perintah, sesuai dengan tuntutan, gitu. Jadi tidak melihat perkara-perkara di luar itu. Ya, kalau saya itu kan kayak di rumah itu kan nggak jumatan di rumah kan. Kenapa nggak jumatan di rumah? Dalam pengertian di lingkungan saya itu saya nggak jumatan di situ. Kenapa demikian? Yang diperintahkan sama Allah itu apa? Kan itu yang ditanyakan tuh itu. Kalau ini 40 orang baru yang diperintahkannya sholat Jumat. Itu pun 40 orangnya ahli taklim. Sholatnya sah semua. Baru yang diperintahkannya sholat Jumat. Tapi kalau 40 orang yang seperti itu tidak ada, perintahnya apa? Sholat zuhur. Ya udah saya mau sholat zuhur aja. Begitu. Nah orang-orang di sini nanti diomongin sama tetangga sama orang-orang, ya bodoh amat. Apa urusannya? Emang diperintahnya juga sholat zuhur gitu. Ya. Kalau tahu memang di situ tidak sampai 40 orang yang yang sah sholatnya begitu. Karena yang diperintahkannya pun memang sholat zuhur, kecuali kalau kita berpindah madhab begitu. Omongan orang, ya bodoh amat. Emang apa urusannya begitu? Itu yang jadi kalau misalkan ya saya ini sholat gitu ke masjid, ini buat menjalin ukhuwah. Ya kamu itu diperintahin itu nggak sama Allah begitu? Kamu itu diperintahin begitu nggak sama Allah? Kalau enggak berarti beramal buat siapa? Buat selain Allah. Makanya jangan pindah dari selain Allah ke selain Allah begitu. Kalau berpindah dari selain Allah ke selain Allah itu seperti himar, seperti keledai. Dia cuma berjalan dari tempat dia berangkat kembali menuju ke tempat dia berangkat. Nah, jangankan tadi ya cuman untuk pandangan-pandangan makhluk, kalaupun untuk martabat dan lain sebagainya maqamat itu pun masih tercela. Wal mahmudu ayyak surabihi wajh Allah taala. Tsumma syabbahal musannifu ar-rahila min kaunin lakuanin biqalihi fatakuna kahimarir roha ay as-sahun yasiru wal makan alladhi irtahala ilaihi wal makan alladhi irtahala minhu wa kadzalikal mailu li talabil jazaa'i fihi rahilun min kaunin wa huwa ar-riya wa nahwihi wa huwa ar-riya wa nahwuhu ila kaunin wa huwa ma dzukira min talabil jazaa wa sababuhu baqayan nafs. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Itu karena diri masih ada begitu. Ingin dipandang oleh orang lain. Kalau diri ini sudah tidak mau dipandang oleh orang lain, kan gini ya. Sebodoh-bodohnya orang itu yang pengen dilihat oleh orang lain. Itu sebodoh-bodohnya orang itu. Kenapa? Karena orang lain pun belum tentu melihat. Itu sebodoh-bodohnya orang itu. Kalau saya ini ya, misalkan contoh nih. Terus ngegolopnya. Ngegolop. Bibir pengen kelihatan merah misalkan nih pakai lip balm. Ya,
pakai lip balm. Oh, pengen kelihatan putih itu pakai bedak. Misalkan ya kalau saya nih pakai foundation. Wah, udah gitu. Ini kan pengen apa? Pengen kelihatan ganteng. Pas masuk ke majelis enggak ada yang peduli Ustaz ganteng apa enggak ada yang peduli. Enggak ada yang peduli juga. Jadi orang-orang itu apa langsung lihat ganteng? Enggak ada di dalam hati mereka itu. Kalau sampai seperti itu, perbuatan bodoh yang saya lakukan itu. Perbuatan bodoh. Udah pengen dilihat sama orang, padahal orang lain pun enggak ada yang ngelihat. Enggak ada yang peduli juga. Begitu. Itu kan kebodohan kan. Cuman kan karena saya ini tadi sudah bersolek, seolah-olah orang itu melihat saya ganteng, padahal enggak juga, biasa-biasa aja. Kalaupun ada, untungnya apa? Enggak ada juga. Enggak ada untungnya juga. Makanya nah itu makan efek samping aja. Makanya gini, kalau saya itu misalkan nih, rambut diberesin karena saya mah senang, bukan karena pengen dilihat orang, karena saya yang senang gitu. Bukannya orang-orang bilang, oh Ustadz apa rambutnya kepanjangan, bodo amat. Saya senang rambutnya seperti ini begitu. Ya, Ustadz pakai peci, ya bodo amat. Emang pakai peci itu apa-apanya? Apa hukumnya begitu? Ya, apa hukumnya? Kalau misalkan wajib ya pasti saya pakai lah begitu ya. Itu kan nggak wajib pakainya. Wah Ustadz mukanya keputihan. Keputihan makan cewek. Cowok. Bodo amat, saya senangnya begini begitu. Ya, nggak ada urusan saya. Saya itu kalau misalkan pakai minyak rambut, kemudian pakai apa itu? Moisturizer ya, foundation pakai moisturizer misalkan, itu memang saya senang pakai, bukan karena pengen dilihat orang ganteng, enggak, ya itu mah urusan, kamu mau lihat ganteng mau enggak ya, bukan urusan saya, cuma saya senangnya begini, begitu, pengen segera aja, beda pedenya, ala kulihalin. Jadi kebodohan orang itu tatkala dia itu ingin dipandang oleh orang lain. Pertama, tatkala dia pengen dipandang oleh orang lain, belum tentu orang lain itu berpandangan seperti itu. Yang kedua, tatkala orang lain memang berpandangan seperti itu, terus untungnya buat kamu apa? Ya, itu tidak ada untungnya sama sekali. Kenapa seperti itu? Kenapa orang itu masih berlaku seperti itu? Karena apa? Baqoyan nafs. Karena dirinya masih tersisa gitu. Keakuannya. Ini loh aku begitu. Kalau nggak gini bukan aku. Jadi meruntuhkan keegoan itu susah, sulit. Fatatlubu bi amaliha rutbatan 'indallah wa kullu dzalik mana tadi? Wa kullu dzalika minal aqwan wal aqwan kulluha mutasawiyatun fi kauniha aghyaran. Dan selama dia itu bukan Allah, sama saja intinya bukan Allah. Mau itu dari kesenangan, jabatan, pandangan orang, surga, neraka, pahala, siksa, sama semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin irhal minal aqwan ilal mukawwin bi an takhlusa amalaka li maulaka wahdahu duna hazzin ajilin au ajilin. Faman amila li ajalid darajati awil maqamat fa huwa abdun laha. Jadi bagaimana caranya? Jadi engkau mengikhlaskan saja sudah, ini mah untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman tadi ya, untuk melakukan sesuatu untuk Allah kita harus tahu perintahnya seperti apa begitu. Nah setelah perintahnya seperti apa, tahu apa perintah Allah kepada kita, ya sudah kita kerjakan itu begitu. Jangan sampai melihat ada bagian yang lain, baik itu yang sekarang atau yang nanti ya. Karena apabila engkau itu malah mencari, nah ini nih, kalau kamu itu dari amalmu, dari ibadahmu, dari kelakuanmu itu hanya mencari pujian orang lain, berarti kamu itu apa? Hamba pujian. Ya. Nah, kalau di saya itu di pesantren dulu ada istilahnya itu eksis. Ya, istilahnya saya temah yang eksis. Sama ya. Ah itu ya. Si agama eksis apa karena pengennya itu bikin heboh aja. Kalau nggak bikin heboh tuh nggak bisa tidur. Pengennya bikin heboh aja begitu. Nah itu mah hamba popularitas. Jadi kalau yang diinginkan itu popularitas, berarti dia itu hamba popularitas. Jadi setiap langkahnya itu pengen populer aja begitu. Maka dia hamba popularitas.
Wa huwa rahilun minal aqwan ilal mukawwin. Fa huwa abdullah wa man amila lillahi fa huwa abdun lillahi. Nah, barang siapa yang berbuat karena Allah maka dia itu hamba bagi Allah. Wa huwa rahilun minal aqwan ilal mukawwin. Nah, itulah orang yang berjalan dari aqwan kepada mukawwin. Wa anna ila rabbikal muntaha faqadin taha siyaruhu ilallah wa sara mutahaqqiqan bi makna hadhil ayah bi khilafil murtahil min kaunin ila kaunin fa innahu ghairu muntahin lahu wala wasilun ilaihi. Sudah itu ya, selesai itu. Sekarang masuk ke hikmah ke 52. Wanzur ila qoulihi sallallahu alaihi wasallam, ini sama ya, enggak bakalan lama. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka lihatlah olehmu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah olehmu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya demikian. Maka pikirkanlah perkara ini apabila engkau memiliki pemahaman. Duh, ini nih, kalau ada urusan niat susah ya. Urusan niat susah, itu mau urusan pribadi begitu. Jadi begini, ini sedari awal ya, Rasulullah SAW itu sudah mengatakan demikian. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Bil qasdi wan niyat, yaitu dengan maksud dan niat. Kalau kepada Rasulullah itu bisa kita mengatakan ya, untuk mendapatkan ridhonya Rasulullah. Jadi supaya Rasulullah itu senang. Bisa, dari Rasulullah manusia. Kena sama senang, kena sama ridho secara hakikat. Kalau Allah itu mengatakan ridho, itu maksudnya nanti majaz. Jadi apa maksudnya Allah ridho? Maksudnya Allah ridho itu Allah memberikan kita sesuai dengan, Allah memberikan kita pekerjaan yang sesuai dengan perintah, sesuai dengan syariat. Itu ridho tuh. Jadi kalau dalam ilmu kalam nih, apakah Allah itu meridhoi saya atau tidak? Gampang patokannya itu, kamu keluar dari syariat atau tidak. Kalau kamu tidak keluar dari syariat, berarti kamu diridhoi. Begitu saja kalau di dalam ilmu kalam itu. Nah, jadi sekarang begini nih ya. Kalau misalkan kita ingin ridho Allah, berarti maksudnya apa? Kita ingin perbuatan kita itu, iya, apa maksudnya berarti? Sesuai dengan syariat, itu doang begitu. Jadi apa maksud kita ingin diridhoi Allah? Kita ini ingin perbuatan kita sesuai dengan syariat. Kita pengen sholat kita sesuai dengan syariat, kita pengen kerja kita sesuai dengan syariat, kita pengen kalau piknik kita sesuai dengan syariat. Jadi itu yang disebut apa? Ingin ridho Allah itu, pokoknya semua perbuatan sesuai dengan syariat. Makanya harus tahu dulu ilmu syariatnya, karena kita gak bakalan tahu atau kita ini ada berjalan di dalam syariat atau tidak kalau kita tidak tahu ilmu syariatnya. Jadi kan kita suka minta ya, ihdinas siratal mustaqim tuh di dalam sholat. Coba cara Allah mengabulkan, bukan cara Allah ya. Kamu itu kalau meminta sesuatu, itu harus tahu sesuatunya apa, supaya kamu tahu apakah kamu dikasih sesuatu itu atau tidak. Ya, kamu minta nih ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kamu minta itu? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus mah ke rumah saya. Rumah Pak Haji itu sentral tuh, itu jalan yang lurus, itu siratal mustaqim. Saya udah dikasih kalau jalan itu udah siratal mustaqim. Apa itu? Ya Allah, ini adalah jawaban sholat saya. Apakah itu? Bukan. Coba siratal mustaqim kita terjemahkan saja dulu, ini jalan yang lurus. Itu yang dipinta jalan yang lurus itu maknawi atau majaz ya, atau hakiki? Maknawi kan, majaz kan? Apa tuh jalan yang lurus itu?
Dan itu jalan-jalan itu, aturan-aturan itu. Mengetahui aturan-aturan. Shiratal mustaqim itu kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi menurut syariat. Itu udah shiratal mustaqim. Syariatnya nanti ada syariat zahir, ada syariat batin. Gitu. Kamu tahu bagaimana hati kamu. Jadi kan lurus itu ada di dalam koridor ya. Lurus itu tuh. Jadi batin nanti ada ilmunya, zahir nanti ada ilmunya. Kemudian kamu itu dikasih tahu, apakah kalau dikasih tahu itu pasti berjalannya seperti itu? Belum tentu. Makanya kitab kita itu dua, kita pinta apanya? Kita pinta jalannya dan kita pinta diberjalankannya. Itu kita minta dua-duanya tuh. Nah, makanya bil qasdi wan niyah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih fil waqi'i wa nafsil amri fa hiya mahmudatun mu'taddun biha. Maka apabila dari awal sudah karena Allah dan Rasulnya, maka perbuatannya itu terpuji. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yankihuha. Nah sebentar. Nanti kadang-kadang begini ya. Kita itu berbuat sesuatu dan kita merasa perbuatan kita itu terpuji. Tetapi hanya pada perasaan kita saja, bukan pada kenyataannya. Itu ketertipuan tuh. Ketertipuan. Orang perasaan nama itu pegawaian HD gitu. Ya. Sebenar. Terus kita gimana mau tahu ini benar pada kenyataannya atau tidak kalau kita nggak punya ilmunya? Ya. Iya makanya. Nah itu makanya perbuatan kita itu akan bagus kalau dalam kitab ini kita kan sedang belajar niat gitu ya. Perbuatan kita akan bagus apabila niat kita sedari awal untuk Allah. Maka dalam kenyataannya pun akan bagus. Tapi dengan patokan yang tadi begitu ya. Karena kalau untuk Allah kita harus tahu tuntutan Allah sama kitanya apa. Waman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi fafham qaulahu alaihi salatu wasalam wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin. Jadi kalau misalkan dia itu hijrahnya untuk cewek atau untuk dunia begitu ya, untuk dapat kerjaan, ya udah berarti di situ doang, di sisi Allah nggak ada. Maka pahamilah ini dalam pengertian semua kehidupanmu nanti seperti itu. Untungnya ya begini nih, Haji ya, untungnya mah ya bos kita mah nggak tahu kita itu kerja untuk apa. Untungnya begitu. Jadi kalau misalkan kita kerja ini untuk Allah, gaji kita dikurangin nggak? Enggak, itu enaknya teh. Tapi kalau kita itu kerja buat duit sama Allah dikasih pahala nggak? Tuh, itu masalah kita tuh. Jadi enaknya kita tuh di situ. Ini kita dagang nih ya, saya dagang ini misalkan untuk Allah. Penjual lu tahu nggak? Pembeli tahu nggak? Nggak tahu, urusan pembeli. Yang penting enak bikinnya. Barangnya ada, enak, jujur kita itu yang penting. Hati mah buat Allah, nggak urusan yang beli mah gitu. Tapi kalau kita ini jualan biar laku, biar dapat duit, Allah tahu nggak hati kita? Tahu. Dapatnya apa? Duit doang. Duit doang. Ya. Makanya kalau kerja tuh, kalau untuk selain Allah rugi. Udah mending apa? Lillah aja, gitu. Nah, ini pun ya peringatan buat saya. Kamu aja bikin konten buat apa begitu? Ya. Kalau sedari awalnya lillah kan yang nonton mah nggak tahu ya hatinya untuk siapa. Kalau hatinya memang buat pengen viral, pengen ditonton orang, ya udah dapat cuma itu doang begitu. Yani anna fi hadzal hadits tanbihan alal ma'na al-madhkur wa mawdi'ul i'tibari wa ta'ammul huwa syai'ut tsani ani fa hijratu ila ma hajaru ilaihi fa inna ma'nahu annahu la nasiba lahu minal busuri wal qurbi alladhi hazza bihi man hajara ila Allah wa rasulih wa kana sallallahu alaihi wasallam nabbaha bidunya wal mar'ah ala huzuzin nafsi bil wuqufi ma'ha kainatan makanat faqulu fajratu ila Allah wa rasulih wa ma'nal irtihali minal aqwan ilal mukawwin alladhi huwa matubun minal abdi wa huwa musrihun bihi. Jadi sama ini teh sama dengan hadis yang tadi, barang siapa yang hijrahnya kepada perempuan dulu ya tadi, kepada perempuan yang ingin dinikahi atau kepada dunia yang ingin dia dapatkan, itu teh dari kaun ke kaun begitu. Kalau bahasanya Ibnu Athaillah mah wa huwa musyarun bih ghairu musarrihin walamma kana hasilu ma taqaddama talaba rifatil himmati 'anil khalqi wa ta'alluqiha bil mulkil haqqi. Ya udah situ ya. Selesai lah. Jadi kalau misalkan kepada apa di dalam amal ya intinya tadi kalau misalkan perginya itu
dari makhluk ke makhluk, ya akhirnya dia muter aja di situ gitu, yang nggak sampai-sampai. Tapi kalau kita mau sampai, ya lihatlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada? Selesai? Mudah-mudahan orang sadaya dihamdakan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi majelis dan kafarat kanu kalepatan orang sadayana, bagi jantan wasilah kepala orang sareng salihin, sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.